Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran, ya, sudah disampaikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para ahli Allah, ya, menyampaikan tentang pentingnya terus kita mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, supaya apa? Supaya kita paham. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Orang kafir itu orang yang tertutup. Orang kafir itu orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup hatinya, tertutup kolbunya, pikirannya, tidak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menyesal, ya, menyesal atas apa yang telah terjadi. Sehingga apa? Sehingga lebih baik tidak jadi dari lemah baik, jadi tanah baik daripada dari manusia. Karena dari manusia maka dia bakal ditakoni pitakonane, ya, bakal di kalau yang baik tentu akan mendapatkan nikmat, tapi kalau yang buruk akan mendapatkan azab, akan mendapatkan balasan. Dia menyesali kehidupan. Itu adalah contoh-contoh daripada orang-orang yang menyesal di dalam hidupnya, ya. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia mengalami penyesalan? Nah, ngapa manusia bisa menyesal? Biasanya terjadi satu, akibat terlalu menunda-nunda kebaikan. Arepan nglakoni kieu kok maning bae, bakal wis enak. Arepan ibadah engko bae bakal wis tua. Arepan sembahyang kok bae bakal wis ora repot. Pokoknya berbagai macam alasan yang membuat dia akhirnya tidak melakukan sesuatu. Jadi orang malas itu, orang malas gini, wong malas ku ciri-ciri mencari-cari alasan supaya tidak melakukan. Biasanya seperti itu, wong malas, wong beli kiengan. Alasannya kok ana bae, kok maning durung masih repot, kok maning masih wis macam-macam. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang tertunda. Arab sodako engkau baik bakal wis akeh. Padahal yang namanya sodako nggak mesti harus tunggu banyak. Iya, Arab masjid engkau baik bakal wis ora repot. Padahal manusia banyak repot baik. Arab sembahyang diundur-undur segala macam. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah ditunda-tundanya. Jadi harapan gawe kebagusan ki ditunda-tunda, engkau maning, sehingga akhirnya ya banyak yang kelewat. Nah, akhirnya menyesal. Kemudian apalagi yang membuat manusia mengalami penyesalan? Mengapa menyesal? Yang kedua, kata para ulama, terlalu mengikuti hawa nafsu. Terlalu mengikuti hawa nafsu sesaat, kenikmatan sesaat, tidak memikirkan jangkanya, tidak memikirkan dampaknya. Ya, padahal umur belum tentu. Maukah Arab sembayang baik kok baik, Arab eling baik kok elingnya bakal wis tua, Arab eling kok elingnya bakal wis enak, Arab elingnya kok baik bakal wis ora repot. Macam-macam alasan yang membuat dia akhirnya sampai kelalen, sampai akhirnya Allah memulangkan ke dalam akhirat, ke negeri akhirat. Akhirnya Allah memulangkan ke negeri akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi akhirnya apa? Mati durung gawa iman, mati durung gawa amal soleh, masih kurang, masih akeh PR yang harus diselesaikan di dunianya, ya, durung taat kalau Gusti Allah. Khawatirnya seperti itu. Nah, maka kita ini yang sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala aja nunggu
waktu lenggang aja nunggu-nunggu, terlalu dinanti-nantikan. Ketika ada kesempatan, ayo lakukan. Ya, ketika orang repot, ayo lakukan. Dan Allah sudah memberikan peringatan di dalam hati kita sendiri. Allah sudah menitipkan di hati kita. Kadang-kadang ada teguran di dalam hati kita. Ayo ibadah, ayo sholat, ayo gawe bagus, ayo gawe kemanfaatan. Banyak nasihat-nasihat yang Allah titipkan di dalam hati kita. Tapi terkadang kita banyak mengabaikannya. Mengabaikannya. Akhirnya apa? Peringatan yang Allah berikan di dalam hati kita itu akhirnya disibukkan maning ning sejene, akhirnya terlindas oleh yang lainnya, akhirnya orang kelingan, orang sampai dilakoni. Apa maning bakal usia wis tua sering orang kelingan. Bakal wis tua kan sering orang kelingan. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama yang menyebabkan mengapa manusia mengalami penyesalan, yang ketiga melupakan waktu dan kesempatan. Dipai Gusti Allah umur panjang, dipai sehat, dipai waras, ya. Tetapi warasnya ini, sehatnya ini, umur kesempatan yang ada ini dipai umur dawaki tidak pernah digunakan untuk ibadah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia keburu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keburu nyesel, keburu ninggal, keburu mati. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ketika melihat saudara-saudara kita yang sudah pulang ke negeri akhirat, jadikan pelajaran, jadikan i'tibar bahwa kita pun nanti akan seperti itu, akan mengalami seperti itu. Tapi kira-kira kula wangsul datang akhirat kira-kira dalam keadaan cukup imane, cukup amal solehe, cukup kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia, sudah memberikan yang terbaik, ya, sudah saling memaafkan, sudah saling menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, lantas bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar semua itu terjadi dengan baik? Maka kita ubah penyesalan tadi menjadi pembelajaran, jadikan pembelajaran, ya. Setiap peristiwa dalam hidup ini jadikan pelajaran, jadikan pengalaman agar kita jangan sampai terjadi lagi penyesalan. Maka kata Rasulullah, penyesalan adalah bagian daripada taubat. Bahkan penyesalan di dunia kini masih bisa diperbaiki. Nyesal sing hebat. Orang yang menyesal yang hebat itu adalah penyesalan ketika kita masih ada di dunia. Kita menangis, nyesel, jerit akibat dosa-dosa yang kita lakukan, akibat kesalahan yang telah kita lakukan, akibat kelalaian yang kita lakukan, kemudian kita menyesal. Ini luar biasa kata Rasulullah, ya. Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah, diterangkan bahwa penyesalan adalah bagian daripada taubat. Jadi ketika kita di dunia menyesal, itu adalah penyesalan yang luar biasa, yang hebat, yang Allah titipkan kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri. Lantas bagaimana kita cara penyesalan yang baik? Ya, penyesalan yang baik ini tentunya kita berusaha untuk memperbaiki agar kita senantiasa taubat nasuha, jaluk pangapura karo Gusti Allah. Kemudian apa maning? Kemudian kita perbaiki hubungan dengan manusia, bengen sing angku, sing sombong, sing arepe dewek, sing orang ngargai batur sedulur, kian mulai diperbaiki, ya. Mulai ditata hati kita yang tadinya keras, mulai kita lembutkan. Yang tadinya sombong mulai kita perbaiki, kita lembutkan. Yang tadinya jadi pelit kian mulai bisa berbagi. Yang tadinya jarang ke masjid kita mulai mengmasjid, memusola, kita mulai memperbaiki diri, siap-siap, ya, siap-siap barangkali Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan memanggil kita dalam keadaan
sudah memperbaiki hubungan kita dengan manusia ketemu karo batur pangapura kula ya bukat duwe salah ampura iya, saling mendoakan sekarang itu apalagi kalau sudah tua itu tidak seperti muda lagi. Kalau dulu mah masih muda mah masih ego, masih pengen menang dewek, masih keras, masih pokoknya masih apa ya karpe dekiku. Tetapi ketika kita sudah usia kita sudah tua, sudah senja, kita sudah saling menitipkan dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, saling menitipkan ya. Sudah seharusnya kita saling mengingatkan, saling menitipkan bokat kita dua salah jaluk pangapura ya. Bokatan anak sing ora kelingan kita dua utang dua apa diingatkan jaluk diikhlasakan ya sing mau ikhlas, tapi ya utamanya kita harus apa saling mengingatkan, intinya mah saling mengingatkan. Jadi memperbaiki hubungan dengan manusia ya, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani proses kehidupan. Dan yang terakhir kata para ulama, ganti kesalahan-kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jalan bengkok yang dulu pernah kita lalui, pernah kita jalani, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan, kita perbaiki. Bengen salah kini dibagusi, lobang-lobang salah, lobang-lobang dosa yang sudah kita gali di masa lalu, kita perbaiki, kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca selawatan Allahumma sholli ala sayyidina. Itu dalam rangka menutupi lobang salah, lobang dosa, lobang maksiat, lobang yang sudah pernah kita gali di masa lalu, kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan-kesalahan yang lalu yang sudah kita tidak mungkin kembali lagi, tidak mungkin kita perbaiki lagi, tapi paling tidak saat ini adalah memperbaikinya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Orang yang pernah kita sakiti, kita sekarang sayangi, kita sekarang hormati, kita sekarang betul-betul minta maaf. Jadi kesalahan diperbaiki dengan kebaikan-kebaikan yang masih ada. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki diri. Kula tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.